Halo guys, balik lagi di Komo Podcast. Jadi guys, kebetulan kan kita sudah beberapa episode ke belakang. Kita udah ngebahas tentang mungkin keluarga, kemudian belanja lainnya. Ternyata banyak banget nih feedback dari teman-teman semua yang ada di rumah. Ya, benar. Komen-komen ke sosial media kita. Ternyata ada yang relate nih dengan cerita-cerita kita. Ada yang sama dan juga ada mungkin yang POV berbeda. Nah kebetulan ada yang beberapa nge-DM ke kita juga kayak, loh kok ceritanya agak mirip ya sama kita Iya, ibaratnya. benar. Dan kita tuh pancing-pancing kata mereka semuanya untuk cerita. Akhirnya kita mempunyai session yang baru di acara Koma Podcast ini. Jadi kayak saran dong buat teman-teman semuanya kira-kira nama yang bagus apa nih sesinya benar. gitu kan. Dan nanti kita kelompokkan per sesinya gitu kan. Ya, per segmennya Ini nanti. lebih ke cerita-cerita kalian tentang yang ada di rumah. Nah kita sudah nge-review ya Kit. Ya. Ada satu yang menarik. Ini tentang POV anak kedua yang di keluarganya. Yang sama sebenarnya kayak di Kyo. Mirip-mirip lah ya. Mirip sebetulnya. Mirip-mirip. Tapi kita baca-baca memang agak jauh sih sebetulnya. Awal-awal doang Iya. agak mirip gitu kan. Ini ceritanya unik banget, seru juga. Kita akan review tapi Kita kita bakalan- ini disclaimer dulu. Ini adalah nama samaran dari dia itu Iya, sendiri. benar. Ada nama yang diganti dan juga mungkin ada tempat yang memang agak sedikit di apa ya, dimanipulasi sedikit biar Iya, gak tahu. biar Pokoknya nggak- teman-temannya dia tahu. Oke. By the way. Soalnya ini orang terdekat kita. Iya. Bahaya banget. By the way, kita Oke. dapatnya cerita ini dari sosial media kita, by direct message langsung ke kita, langsung di chatin, dan kita bakal bacain sekarang. Boleh. Oke, kita baca langsung ya. Mm-mm. Katanya anak kedua itu paling bebas, nggak dituntut jadi contoh kayak kakaknya, nggak dimanja kayak anak terakhir. Iya sih benar. Tapi orang-orang suka lupa kalau yang kedua tempat semua orang numpahin luka. Oh berarti sama Ki yang kayak aku dulu kemarin. Yang dulu banget yang kita dibahas di episode awal-awal. Karena kan memang anak tengah itu apa ya? Yang pertama itu tanggung jawabnya gede. Yang musuh itu lebih ke kayak dimanja. Itu VOP aku. Ternyata agak relate juga ya. Jadi sebenarnya lebih ke mungkin rasa cinta kurang karena yang awal ke anak pertama dulu, terus tiba-tiba ada bungsu, juga malah ke yang bungsu. Ya kan biasanya kayak gitu sih sebenarnya emang. Terus dilanjut, tapi orang-orang lupa, terus nama aku Alma, anak kedua dari 3 bersaudara, berarti sama ya? Sama kayak Dikyo juga. Kalau orang lihat keluarga aku di luar, mungkin mereka pikir ya fine-fine aja. Harmonis sekali ya kayaknya. Ayahnya kerja, Cemara. ibunya jualan. Terus Kayaknya kakaknya kerja, kuliah. ibu jualan. Oke. Kakaknya kuliah, Tapi terus nggak adiknya masih disebutin kerjaan sekolah. orang tuanya apa? yang Enggak sih, spesifik? belum. Oh cuma kerja aja gitu? Iya, kerja aja. Belum ya. Ya normal-normal kayak biasa katanya. Oke. Terus tiap malam rumahnya selalu ada suara piring pecah sama tangisan katanya. Oh berarti kayaknya mungkin ini korban broken home kali ya? Mungkin. Mungkin. kayaknya Kita lihat lagi ya. Kita lihat lagi. Terus aku pertama kali lihat ayah mukul ibu waktu Tuh, umur kan. 9 tahun. Betul, dugaan aku betul. Berarti ini udah KDRT ya? KDRT tapi lebih ke ayahnya kayaknya dan lebih ke mungkin bisa dibilang udah menuju broken home nih. Tapi kita tahu next. Tapi jujur ini sebenarnya mah aku nggak relate ya masalah KDRT-KDRT-an Oh sebenarnya. kamu kok agak cemara ya? Enggak keluarga cemara. Ya amin. Tapi maksudnya kalau untuk KDRT kayaknya udah sangat jauh banget Aku ya. juga sih gak relate sih. Soalnya itu mah ayahnya yang kayak ini ya. Kayak mukul-mukul atau sejenisnya kekerasan. Aku juga enggak sih sebetulnya. Tapi maksudnya udah jauh banget ya untuk KDRT. Kayaknya jauh udah banget sih. bikin trauma banget sih. Kekerasan fisik lah ibaratnya bikin trauma. Terus tapi anehnya nggak ada yang pernah ngomong soal itu besok paginya. Berarti kayak lempeng-lempeng aja gitu ya. Berarti itu juga sama yang kayak hal treatment aja sebetulnya. Ya Jadi udah kayak lah ibaratnya. jadi kayak selewat-selewat gitu. Lewat aja. Dianggap sepele kayaknya ya berarti. Terus bangun kayak biasa, sarapan kayak biasa, sekolah kayak biasa. Kayak semalam nggak ada apa-apa gitu loh. Terus di rumah aku pokoknya apa-apa juga ya udah dilewatin gitu aja. Kakak aku tipe anak yang alhamdulillahnya cerdas dan pinter, selalu ranking, terus harapan keluarga. Terus adik aku kesayangan semua orang. Kalau nangis langsung dipeluk. Sedangkan aku Anak selalu saya itu jadi memang yang selalu ngerti dimanja, keadaan.
Kayaknya ini bakal relate banget ya. Kayaknya emang semuanya kayak gini sih. Mungkin sebenarnya kita gak bisa menilai semua keluarga kayak gitu ya. Iya. Tapi memang kalau anak bungsu itu lebih ke yang diprotek, benar-benar diprotek sama keluarganya dan juga kakak-kakaknya. Karena terakhir itu lebih ke disayang. Yang lebih dimanja, lebih ke bubbly. Sedangkan yang tengah dilupakan. Dilupakan. Terus Mamah bapak selalu bilangnya, Almamah kuat. Almamah kalau bisa jangan nambah-nambah beban ibu. Almamah harus ngerti ayah teh lagi capek. Kalimat-kalimat itu terus diulang sampai aku lupa caranya jadi anak kecil. Oh, Katanya. jadi sebetulnya orang tua itu kayak ngebebanin ke anak kedua gak sih ngobrol kayak gitunya? Gak tau sih, dia lebih ke POV dia ya, iya, bukan POV siapa tahu dia juga bilang ke anak pertamanya, tapi di POV dari dianya. Oh, oke. Terus waktu SMP, aku mulai suka diem di sekolah sampai sore. Kadang pura-pura ikut ekskul cuma supaya nggak pulang cepet. Relate. Ini relate. Aku relate. Ini relate. Jadi guys, jadi kayak aku nggak sih kalau SD, SMP karena memang pengen jarang, maksudnya di rumah ya udah ada datang tinggal tidur aja, nggak pengen jarang besok, maksudnya jarang kontak karena sosialisasi sama orang tua, jadi kayak pengen ekskul kalau nggak kegiatan apa biar pakai agak sore gitu kan. Nah makanya dulu pas aku SMA itu pengen ngekos karena pengen jauh dari keluarga gitu. Iya. Makanya ini kayak relate. Ya, Siapa relate tadi sih. namanya ya samarannya Teh Alma. Alma. Siapapun kamu. Meskipun kita tahu siapa. Tapi bener sih, ini pada relate karena maksudnya banyak orang yang nggak nyaman di rumahnya sampai akhirnya mereka Memilih rumah yang lain. memilih rumah yang lain, nyari kesibukan di luar gitu Mungkin loh. ini gak cuman VOP anak kedua sih, kalau misalkan itu kayak anak pertama ketiga juga bisa. Iya, anak berapapun kayaknya Bisa sih, ini memang ke semua genre anak kok genre. pokoknya posisi anak berapapun ini kalian kayaknya bakal relate sih. aja sih kala ini. Karena aku pun kayak Sama, gitu. terus? Karena rumah bukan tempat istirahat. Iya, Benar. Rumah itu tempat perang. Aku masih ingat malam paling riuh waktu ayah pulang mabuk dan bilang mau nikah lagi. Berarti, terus kayak udah mulai deg nih. Terus mama nangis sambil teriak-teriak. Kakak aku kabur. Adik aku sembunyi di kamar. Ini nggak dijelasin spesifik usianya ya? Enggak, oke. Terus aku cuman berdiri di tengah, nahan bapak, nahan mama, nyari-nyari kakak, ngedobrak pintu kamar mandi buat peluk adikku. Oh ada nih, umur 15 tahun, aku udah jadi orang tua buat semua orang. Hah? 15 tahun? Umur 15 tahun. 15 jadi tahun berarti? 15 tahun kayaknya antara kelas 3 atau kelas 1 SMA deh kayaknya umur segituan. Jadi orang tua untuk semuanya. Semua orang. Jadi maksudnya mungkin lebih ke dia menengahi. jadi menengah ya kali ya. Menjadi orang yang menengahi semuanya. Terus lucunya nggak ada yang sadar. Pas lulus SMA, aku pengen kuliah. Aku sukanya gambar, terus suka ilustrasi-ilustrasi. Seni lah ya. Terus suka lukis-lukis. Tapi ayah bilang, ngapain kuliah nggak jelas, mendingan kerja-kerja bantu-bantuin keluarga. Dan kayak biasa, aku nurut-nurut Karena dari dulu aku diajarin keinginan pribadi itu egois. Oke. Menurut aku gimana? Agak relate. Aku juga kan sebenarnya agak ada penolakan untuk kuliah, tapi beda alasan. Kalau aku mungkin alasan kuliah bukan karena sesuai dengan keinginanku. Sebenarnya tetap aja sesuai dengan keinginanku. Tapi ada penolakan untuk tidak kuliah karena lihat sebelumnya ada kegagalan, takut terjadi lagi. Makanya mending langsung kerja aja, biar langsung dapat penghasilan. Takutnya udah kuliah tapi ya gitu biar lah. gak ngulang kesalahan yang sama lah ya. Takutnya. Tapi aku membuktikan untuk tidak, dalam arti emang tidak. Aman-aman saja. Seperti itu. Tapi kayaknya sebenarnya kayak gini tuh bikin anak jadi kehilangan cita-citanya jadi cita-cita dan juga harapan dan juga keinginan jadi kayak jadi terpatahkan. Jadi terpatahkan. Jadi kalau kamu misalkan pengen A, nggak bisa. Nggak bisa karena banyak penolakan itu. Sedangkan dia dituntut buat terus nurut. Iya, sesuai dengan keinginan orang tuanya. Akhirnya aku kerja di toko baju. Coba tebak gaji pertama buat apa? Buat bayar tunggakan listrik rumah. Berarti ini nggak dijelasin orang tuanya cerai atau enggak? Belum Ya. Gaji kedua
buat biaya adikku study tour. Mm-mm. Terus gaji ketiganya ayah minta pinjem buat bayar utang. Pertama listrik nunggak, kedua tentang study tour adiknya, ketiga bayar utang. Bayar utang bapak. Berarti dia kerja tuh buat keluarga semuanya. Keluarga semuanya. Gak ada nyebutin dia buat barang buat diri Buat sendiri. diri sendiri. Gak ada. Gak ada. Oke. Oke. Hmm, Dan dia pengen kerja di nangis. toko baju. Maksudnya kayak emang berapa sih gitu? Berapa sih gitu? Iya, Kita juga beneran. kan ini berapa nggak disebut nominalnya. Iya kayak disebut nominalnya. Dan dari situ hidup aku kayak lingkaran setan, bikin pusing, bikin stres. Terus sampai aku lupa kapan terakhir kali nyelamatin diri. Mm-mm. Setiap kali aku punya uang, selalu ada keluarga yang butuh diselamatin. Mm-mm. Bentar, emang kakaknya kemana? Nah, Dari ada nih. nggak jelasin. Oh, ada. Kakak aku akhirnya sukses kerja di luar kota. Lah, harusnya minta kerjanya ke dia dong. Terus. Jarang pulang. Heeh. Kalau ditanya soal keluarga dia cuma bilang capek. Oke. Terus adiknya kuliah, adik aku kuliah. Heeh. Semua biaya sebagian besar dari aku. Oke. Sandwich generation. Oke. Sebenarnya aku bangga, sumpah, Cina. Demi Allah. Oh, ada demi Allahnya? Demi Allah aku bangga katanya. Tapi capek gak sih hidup kayak gitu? Maksudnya untuk memenuhi kebutuhan orang lain lah bisa dibilang ya, meskipun keluarganya. Tapi kayak buat dia itu gak ada Tapi ngedengar adiknya kuliah, maksudnya pasti dia juga ada rasa. care-nya, ada perhatiannya kan sebagai adik. Plus ada Kakaknya juga plus. kayak adik aku kuliah ya, aku. Enggak. Nah, bener iya. gak sih? Sedangkan Mungkin aku dia ngebayarin kuliah adik. Mungkin dia pengen adiknya lebih baik daripada dia. Iya sih. Tapi kenapa sih kalian cuek banget? Tapi gak apa sih, aku lebih ke sekarang lebih sudut pandang kakaknya. Oke. Ya kakaknya kemana ya, punten? Kakaknya, tapi aku kira kalau misalkan kondisi kayak gitu, aku bakal jadi kakaknya. Aku ya. bakal cek sama keluarga, ya udahlah bodo amat. Ya, Tapi dia tuh benar. masih peduli. Iya, Kalau ini agak beda ya, maaf banget. Aku rela kerja double shift asal adik aku enggak ngerasain hidup kayak aku. Tuh Iya, kan, benar. memang. Tapi makin dewasa aku mulai sadar sesuatu. Aku teh anak, bukan ATM. Telepon dari rumah selalu bikin jantungku deg-degan. Kalau bukan soal, pasti soal masalah. Kalau nggak soal uang, soal masalah. Bener. Alma, ayah lagi sakit. Alma, uang kontrakan kurang. Alma, adek butuh laptop. Alma, ibu pinjem dulu ya. Oh itu dari orang tuanya. Kayaknya banyak yang relate juga ya kalau ini. Terus, dan lucunya, setiap aku bilang capek, jawabannya selalu, kan kamu bisa bantu atuh. Cina. Iya, mikir. Sorry guys. Sumpah, Orang tapi kayak degas sih. tapi- sih gitu pemikirannya gimana sih gitu. sebenarnya nih kalau ini posisi AA ya, AA bakal komunikasiin sama orang tua gimana atau jalan keluar dari AA gimana? Aku mah bisa aja udah di-cut. Mending kayak udah, sudahin aja. Cut off gitu? Udah. Mungkin dia mah masih ada perasaan. Kayaknya dia cewek deh. Beda kayaknya Iya, di sudut kayaknya. panjangnya. Masih. Bukan Pakai yang rasa ya. pakai rasa. Jadi kayak masih ada kasihan ke orang tuanya. Kalau aku mah enggak ada sih. Enggak bisa. Aku mah sudah stop itu. Terus karena orang-orang bilang aku kuat, cuma supaya mereka nggak perlu mikirin perasaan aku. Sampai di umur 27, aku akhirnya jatuh. Hari itu lagi kerja, customer ngomel-ngomel cuma karena ukuran bajunya salah. Tiba-tiba aku nggak bisa napas, tanganku dingin, terus sesak napas, terus sampai aku teh pingsan. Terus aku teh dibawa ke dokter, kata dokter teh panic attack. Oh katanya. iya. Panic attack. Dan pertama kali dalam hidup aku pengen nangis bukan karena sedih, tapi karena akhirnya tubuhku ngomong, udah deh cukup. Kayaknya udah mulai ada tanda dari dalam tubuhnya. Iya. Udah capek. Benar. Kamu udah gak bisa bertahan sampai Ini sejauh udah tekanan banget. Udah 27 tahun Iya, dia gak jemput dia 27 tahun. nikah kan. Iya benar. Kan? Benar. Dia benar-benar hidup buat keluarga. Sabar ya. Malamnya aku pulang ke kos sendirian, buka HP, isinya screenshot transfer, tagihan, chat keluarga, kerjaan, nggak ada foto aku sama sekali. Iya. Terus enak nih. Nggak ada hidup aku duduk. Maksudnya, ya aku pengen nangis loh, demi Allah. Sumpah. Maksudnya iya. Ada gitu. Terus aku duduk lama banget sambil mikir, kapan terakhir kali aku hidup buat diri sendiri. Aku bahkan gak inget berapa minggu kemudian ibu nelpon, katanya ayah masuk rumah sakit. Oke. Aku langsung transfer semua tabunganku, semuanya. Uangnya aku kumpulin 5 tahun buat buka usaha kecil. Maaf ya suaranya getar.
habis dalam satu malam. Dan tahu apa yang paling sakit? Apa? Besoknya aku dengar ayah bilang ke tetangga, untung anak saya berguna. Berarti ini gak sakit bilang maksudnya apa gimana? Kayak beneran deh, cuman mungkin kayak dia ke tetangganya kayak untung dia ada Alma gitu. Oke, jadi benar-benar ketergantungan. Ngegantungin ke dia. Enggak, kalimatnya apa tadi? Untung anak saya berguna. Untung anak saya berguna. Kan kalau ke anak itu jangan berguna, ngerti gak sih? Bisa akan-akan yang sebelum-belumnya tuh gak berguna. Gak berguna. Berguna. Tadi yang kakaknya udah kayak lost gitu kan. Iya, benar. Aja. Berguna, bukan disayang, bukan dihargai. Masuk benar. Benar. Iya benar, berarti Alma. Luar biasa. Tekanan kamu luar biasa ya. Luar biasa. Ini lebih parah sih sebetulnya. Lebih parah dari POV aku. Bener. Terus malam itu aku nangis di kamar kos sampai muntah. Aku capek jadi anak yang selalu dimengerti. Karena enggak satupun yang pernah coba ngerti aku. Sampai akhirnya satu kejadian bikin semuanya berubah. Adik aku sudah. Aku datang paling pagi bawa buket bunga. Terus hasil nabung dari uang makan aku. Bangga banget pokoknya mah. Karena sebagian dari mimpi dia dibangun dari tidur yang aku korbankan bertahun-tahun. Tapi waktu sesi foto keluarga, ibuku bilang, Alma fotona nanti gantian ini keluarga inti dulu. Maksudnya apa? Maksudnya apa ini mas, sumpah? Sumpah. Ini mah enggak deh kayaknya. Ini mah keterlaluan, sumpah. Ini mah keterlaluan sih. Ada bilang kakaknya datang gak sih? Gak ada kan? Ada. Nih aku diem karena di foto itu ada ayah, ibu, kakak, adik. Sakit, sumpah sakit banget. Sumpah tapi kok bisa sih kayak gitu ya? Maksudnya kok orang tua bisa ngomongnya bahwa itu nggak anak inti gitu loh. Maksudnya ibu kan keluarga dia. Nggak tahu ya, tapi maksudnya ini keterlaluan. Padahal mereka hidup dari dia. Dan aku disuruh motoin. Sih. Kalau aku udah nangis kejar, udah mau pulang. Aku senyum sambil megang kamera. Terus jangan sampai itu foto dipajang di rumah terus dia nggak ada. Bapak hadepin gue. Ini ada kata-kata yang bagus nih. Kadang anak kedua bukan dilupakan karena enggak penting, tapi karena terlalu terbiasa ngalah. Yes. Kalau itu relate. Terbiasa ngalah sih. Ya udahlah. Gitu tapi justru, tapi menurut adiknya nih. Kalau ada posisi gak bisa ngelawan juga kata aku itu teh. Sebenarnya mah ada keinginan untuk ngelawan, tapi mungkin nggak bisa dicurahkan. Yes, jadi nggak bisa dicurahkan, dipendam. Apa tadi? Maksudnya kayak, tapi karena terlalu terbiasa ngalah kan. Jadi menurut Adik Q nih, ini terbiasa ngalah tuh karena emang apa ya? Jadi gimana ya? Jadi orang tua mungkin kan selalu menekankan bahwa kalau anak kedua tuh ya jadi penengah gitu. Penengah. Jadi mungkin adiknya udah digituin nggak pas dulu? Enggak ngobrol langsung mah, tapi ada mungkin lebih ke kayak servisnya tuh kerasa gini. Maksudnya gini Ki, kalau misalkan kayak contoh dari barang-barang tuh, contoh handphone ya. Misalkan kakakku tuh kalau misalkan ada kepengen langsung beli, langsung baru. Nah kalau aku pengen, nanti aja bekas kakak. Bekas si A gitu kan ibaratnya. Oke, mengalah. Karena tiba-tiba si adik dapat kayak juara 1 atau juara 2 yang tiba-tiba dapat apresiasi kayak sepeda gitu. Kayak dulu aku enggak deh, padahal aku dulu juara 1 kok gitu. Paling lebih ke ya udahlah. Makanya dari situ jadi kayak kebiasaan kita mengalah, tidak bisa mengekspresikan dan tidak bisa melawan juga. Dan itu kayak ngaruh sampai sekarang. Jadi kayak didikan masa kecil yang tidak bisa tercurahkan. Mungkin udah terbiasa tidak bisa mengekspresikan secara betul, secara benarnya. Ya sampai sekarang kalau misalkan ada pendapat atau apa, kayak enggak deh kayaknya aku yang takut salah. Takut tiba-tiba ada pendapat yang yaudahlah aku ngalah lagi. Tapi biasanya itu suka berpengaruh ke kepribadian kayak takut penolakan gitu. Takut penolakan iya. Jadi kalau misalkan pengennya itu kalau misalkan aku ada pendapat pengen langsung diterima gitu kan. Tapi kan penolakan pasti selalu ada kan. Maksudnya enggak semua yang kita utarakan itu benar. Ada yang lebih baik juga. Tapi di situ kayak sok kadang gak mau lagi. Udah wes kayak aja. Aku sebenarnya anak pertama ya. Tapi aku ada rasa juga sama kayak aku juga selalu ngalah gitu loh. Aku juga selalu ngalah. Nah itu berhubungan sama sikap aku sekarang dengan kayak apa-apa teh kayaknya kalau aku udah punya seseorang, maksudnya kayak deket sama orang nih misal. Aku teh suka takut
kalau aku nolak takutnya dia nggak nerima sampai dia ninggalin aku. Dan plus aku juga takut yang namanya ditinggalkan. Ditinggalkan. Gitu gak Rikyo? Iya. Ada gitu? Kayaknya emang kayak gitu deh berarti. Iya. Jadi Rata-rata. kayaknya dampak masalah tuh kayak gak dampak ke sekarang gak sih? Apapun itu yang terjadi. Itu masih ada. Ada. Kadang anak kedua bukan dilupakan karena nggak penting, tapi karena terlalu terbiasa ngalah. Malamnya aku pulang naik motor sendirian, hujan-hujanan. Terus, dan untuk pertama kali dalam hidup, aku nggak pulang ke rumah siapa-siapa. Terus? Aku berhenti di minimarket. Oke. Ada disebutin namanya, tapi karena kita nggak sponsor. Paling udah tau Terus? apa, gak jauh. Terus beli kopi sachet, duduk di Sachet? trotoar, sachet. Emang Duduk di trotoar sambil lihat jalanan basah. Lalu aku ngomong ke diri sendiri, aku juga pengen hidup. Dan kalimat sederhana itu anehnya bikin aku nangis lebih keras dari apapun. Sekarang umur aku 30. Masih jadi sandwich generation. Oke, itu Masih kan. bantu keluarga. Tapi bedanya aku mulai belajar naruh diri aku sendiri di meja makan yang sama. Aku mulai nolak kalau udah enggak sanggup, mulai nyisihin uang buat mimpi sendiri, mulai terapi, mulai gambar lagi, karena ternyata anak broken home enggak selalu tumbuh jadi orang yang rusak. Kadang mereka cuma tumbuh jadi orang yang terlalu lama lupa memeluk dirinya sendiri. Gitu. Itu quotes gak sih? Akhirnya endingnya tricky. Sekali lagi. Kadang mereka cuma bukan. Anak broken home enggak selalu tumbuh jadi orang yang rusak. Kadang mereka cuma tumbuh jadi orang yang terlalu lama lupa memeluk dirinya sendiri. Teh Alma, best sih. Ya sih. Parah. Tapi jujur ini tekanannya gede banget sih. Udah selesai. Udah. Teh Alma, pokoknya keep strong. Selalu berjuang. Berarti Teh Alma sekarang usianya sekitar 30-an. 30-an. Teh Alma, kamu punya masa depan. Carilah keluarga atau pasangan yang bisa memperbaiki masa lalu kamu, biar nanti kamu bisa membangun masa depan yang cerah. Ya. Syukur-syukur ibaratnya pasangan kamu nggak yang sama kayak yang sebelumnya atau sama kayak bapak ataupun siapapun deh, ini to the point aja gitu ya. Mendingan lebih baik aja. Syukur-syukur mempunyai background yang sama. Jadi kayak relate lah ibaratnya. Jadi nggak saling menyakiti. Jadi kayak bener-bener takutnya udah sama di keluarganya gini, pasangan juga gini, takutnya masalah juga kayak gitu. Tapi kalau masalah pasangan, ini mah dari point of view aku ya. Menurut aku, karena Teh Alma dari kecil menurut aku ya, justru ini mah aku nggak mempositifkan hal yang negatif ini ya. Tapi maksudnya aku ngelihat dari hal yang bisa diambilnya. Menurut aku, Teh Alma berarti dari umur 15 tahun udah bisa menilai karakter orang kalau menurut aku. Iya, betul. Udah bisa menilai karakter orang, udah bisa belajar untuk ngehandle karakter orang kayak gimana. Dan sampai dengan akhirnya sekarang umur 30 tahun, kalau menurut aku ya. 15 tahun lamanya. Iya, kalau menurut aku pasti untuk untuk berteman, untuk mengambil keputusan kayak menikah dengan seseorang, pastinya akan tersaring benar-benar karena tahu banget nih cara menilai karakter orang tuh kayak gimana. Jadi mudah-mudahan sih Teh Alma ketemu sama yang jodoh yang perfect ya. Iya. Itu sih. Jadi bisa kalau capek, kalau lah itu pulangnya ke rumah yang damai, yang tenang, yang bahagia. Bener. Tapi by the way aku kepo sih sebenarnya. Kepo kelanjutannya Teh Alma gimana sama orang tua sekarang? Apakah Iya, Teh Alma nanti kita coba lagi ya. Iya, Kayak pengen nanti maksudnya sekarang tuh hubungan sama orang tua sama hubungan sama orang tua gimana? Apakah jadi cut off, benar-benar fokus sama sendiri kayak kakaknya yang cuek ibaratnya. Atau tetap ada ngasih spesial, kan ada adik juga kan sebetulnya. Bener. Gimana tuh kemarin lebarannya gimana gitu, pengen tahu aja gitu, kepo gitu. Apakah keluarga pada menanyakan kapan nikah? Pokoknya Teh Alma terima kasih banyak sudah bercerita sama kita. Pokoknya tetap semangat. Tetap jalani hidup, sehat selalu tentunya. Dan semoga kita doakan Teh Alma senantiasa dipenuhkan kebahagiaan, mendapatkan pasangan terbaik, fokus ke masa depan, mulai gambar lagi, keluarkan lagi sifat seni-seninya itu. Iya, benar. Pokoknya curahkan isi hati kamu Teh Alma, pokoknya jadi diri sendiri aja, pikirkan tentang kebahagiaan diri sendiri dulu. Pokoknya nomor satukan diri sendiri dulu. Betul. Teh Alma kalau ketemu kita di jalan jangan lupa. Teh Alma, kita bisa ngopi bareng. Ada Charles banyak pokoknya. Benar. Atau mau datang langsung ceritain di sini boleh. Di rumah aja lah boy, Sherlock sekarang. Pokoknya guys, buat kalian semua yang pengen cerita juga, share ke kita, boleh banget. Entah itu namanya disamarkan, atau mungkin ada di beep sama kita juga boleh banget. Entah itu tentang keluarga, tentang diri sendiri, ataupun tentang apapun kita bakal share di sini. Iya, boleh banget.
Pokoknya cerita-cerita unik kalian atau cerita-cerita deep kalian atau tentang apapun, horor segala macam boleh. Ceritain di kita biar kita bisa baca dan juga kita bisa kulik bareng-bareng ya. Dan jangan lupa please komen kira-kira apa nama session atau sesinya yang bagus namanya. Apakah cerita hayati, cerita hamba atau apapun itu boleh banget gitu kan. Takutnya kayak curcol atau apa deh kayaknya. Kita masih mikir-mikirin. Bener. Kita butuh banget apa ya aspirasi dari semuanya. Sebagai feedback juga dari kita. Bener. Boleh komen-komen aja di bawah ataupun langsung direct message ke sosial media kita. Terima kasih banyak. Bye.